Respon keras Yeni Wahid, Caimin jadi cawapres Anies, gurunya aja dikudeta, apalagi rakyat. Sesama pengkhianat berkumpul jadi satu. Yang satu hianati Gus Dur, yang satu hianati Prabowo. Hai, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya, saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Itu berhasil luar biasa, itu sukses mengkudeta gurunya dan orang yang mengajarkan banyak sekali tentang politik. Saya nggak tahu itu apakah dianggap kesuksesan, keberhasilan, silakan masyarakat yang menilai. Oh PKB saya nggak tahu karena saya sekarang sudah nggak jadi bagian dari PKB pada saat ini. Saya PKB Gus Dur bukan PKB Caimin. Ya, kita mengimbau agar politisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Saya rasa yang paling utama ya, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Kasihan umat di bawah. Jadi semuanya kan karena ego semata, ego politik menghalalkan segala macam cara. Nggak kaget sih kita melihat perilaku politiknya yang belum berkembang juga sampai sekarang. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Musuh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin bakal bertambah jika koalisi perubahan bubar. Partai Demokrat kini tarik diri dari koalisi perubahan setelah masuknya Caimin sebagai cawapres Anies. Caimin tinggalkan Prabowo Subianto demi menggeser posisi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies. Kini Anies sudah dicap sebagai tukang pengingkar janji. Sebelum geser posisi AHY di koalisi perubahan, Caimin memang sering dituduh kudeta gurunya sendiri. Keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah musuh utama Caimin sebelum Demokrat muncul. Perseteruan kedua belah pihak kembali mencuat setelah putri Gus Dur Yeni Wahid menyentil Muhaimin yang begitu ngotot maju sebagai capres pada 2024 berbekal PKB sebagai kendaraan politiknya. Padahal PKB merupakan partai yang dirintis oleh Gus Dur. Ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, belakangan Muhaimin yang dibawa Gus Dur turut membidani lahirnya PKB, justru mendongkel kursi cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Yeni mengungkapkan, keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Caimin sebagai bakal cawapresnya pada 2024. Sebelumnya memang, Gerindra besutan Prabowo sudah menaikkan kerjasama politik dengan PKB sejak setahun lalu, tapi belum kunjung mendeklarasikan nama bakal capres-cawapres. Muhaimin juga diketahui ngebet maju, tapi Prabowo belakangan pamer kedekatan dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang dikenal dekat dengan Ketum PBNU saat ini, Yahya Khalil Stakuf. Sementara itu hubungan Muhaimin dan PBNU Yahya kurang harmonis. Yeni mengatakan, perilaku Caimin yang mengkudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. Kata Yeni pada Jumat 11 Agustus, terlalu susah bagi kami terlalu lama. Ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur yang pendiri partai disebut Caimin guru politiknya malah dikudeta. Apalagi rakyat, susah kan mau pilih pemimpin seperti itu nanti, kata Yeni Wahid. Ini lantas meyakini jika Prabowo mengerti kondisi keluarga Gus Dur. Selain itu, ia juga mengungkapkan perintah almarhum Gus Dur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaimin. Ia mengatakan larangan itu ditandatangani Gus Dur di depan notaris. Tapi atribut Gus Dur masih sering dipakai secara sembarangan oleh Caimin hingga saat ini. Tetapi, atribut Gus Dur masih sering dipakai secara serampangan oleh Caimin hingga saat ini. Memang kurang ajar, kata Yeni Wahid. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi. Kebiasaan ya kayaknya mencuri-curi, mencuri partai sekarang mencuri gambar.
Yani mengungkapkan keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Caimin sebagai bakal capresnya pada 2024. Pun hal yang sama jika Anies kini berpasangan dengan Caimin, yani tidak akan mendukung Anies dan gerombolannya. Caimin ternyata pengkhianat juga ya. Ya, berarti cocok nih dipasangkan dengan yang sama-sama pengkhianat. Kenapa saya sebut pengkhianat? Karena sempat viral beberapa waktu lalu sebuah video lawas yang dikabarkan merupakan bincang-bincang antara Anies dan Najwa Shihab yang berjudul Mata Najwa Part 1, drama orang kedua. Anies Baswedan, saya tidak akan hianati Prabowo. Dalam video tersebut Anies menyatakan tidak akan maju menjadi calon presiden selama Prabowo mau maju jadi capres. Dalam video itu awalnya Anies mengatakan kepada Najwa jika dirinya tidak ingin mengkhianati Prabowo. Dia menegaskan komitmennya dengan Prabowo saat Pilpres lalu, di mana dirinya berkomitmen tidak akan menikung Prabowo dalam proses pencapresan. Anies berkata kepada Najwa, Pak Prabowo, saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo, dan komitmen itu saya pegang, kata Anies. Oleh karena itu, jika ada pihak yang memintanya menjadi capres, maka dia akan menolak karena tak ingin dianggap sebagai pengkhianat. Anies berkata, ketika ada yang mendiskusikan saya sampaikan, selama ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan capres. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Hahaha. Tapi, apa yang kita lihat sekarang ini? Anies berkhianat pada Prabowo. Ia kibuli Prabowo habis-habisan karena nafsu berkuasa yang sudah mentok di ujung kepala. Jadi, setelah melihat dan mendengar respon keras dari Yeni Wahid, saya jadi berkesimpulan, jika pengkhianat ya kumpulnya sama dengan pengkhianat juga. Rakyat dan khususnya Gus Durian sudah pintar kok menilai. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif.
Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?